Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak masih dalam kondisi yang sehat dan semangat selalu. Hari ini Bu Putri akan menemani kalian belajar tema 7, subtema 1, peristiwa dalam kehidupan, pembelajaran 5. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Putri akan sampaikan muatan pelajarannya. Yang pertama ada bahasa Indonesia mengenai teks narasi sejarah. SBDP mengenai tangga nada, dan IPA pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Anak-anak, peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 memberi dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Nah, berikut ini kita akan membaca bersama teks narasi sejarah yang berjudul Dampak Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun, persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda, semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan, mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama membaca teks sejarah narasi. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menjelaskan kembali isi teks sejarah narasi. Poin yang pertama adalah anak-anak harus membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Kemudian, menggali informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya menggunakan kata tanya 5W 1H. Masih ingat 5W 1H? Nanti akan kita bahas kembali ya. Kemudian, menulis kembali informasi tersebut ke dalam paragraf singkat menggunakan bahasa sendiri. Pastikan informasi yang ditulis sesuai dengan urutan peristiwa. Sudah paham anak-anak? Nah, Bu Putri tunjukkan kata tanya 5W 1H untuk mengingat-ingat ya.
W yang pertama, what atau apa. Kemudian where, di mana. When, kapan. Who, siapa. Why, mengapa. Dan satu hanya adalah how, bagaimana. Tentu anak-anak sudah paham fungsi dari kata tanya ini ya. Nah, anak-anak, pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928, turut diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kalian semua tentu bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk melihat teks yang lebih jelas, kalian bisa membuka buku tema 7 halaman 62. Silahkan anak-anak menyanyikan kembali lagu Indonesia Raya untuk menyemangati diri dan meningkatkan rasa nasionalisme kita. Nah, anak-anak, pada lagu Indonesia Raya yang sebelumnya kita sudah melihat lirik yang biasanya kita nyanyikan ya. Ada 3 stansa lirik lagu Indonesia Raya. Ini stansa yang kedua, dan ini adalah stansa yang ketiga. Anak-anak bisa berlatih menyanyikan lirik lagu Indonesia Raya di rumah. Anak-anak pernah melihat gambar ini? Ini adalah suasana hening dan khidmat ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Terlihat W.R. Supratman dengan gesekan biolanya mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Sementara para pengurus yang terdiri atas 6 orang pemuda dan semua peserta dengan penuh khidmat turut mendengarkan. Ini adalah diorama W.R. Supratman memainkan biola. Jadi pada waktu Sumpah Pemuda itu, lagu Indonesia Raya dikumandangkan dengan alunan biola ya, tanpa lirik. Nah anak-anak, sebelumnya kita sudah membahas mengenai peristiwa sejarah. Sekarang kita akan membahas mengenai peristiwa mengembun dan menyublim. Perhatikan teks yang akan Bu Putri bacakan berikut. Ayo, anak-anak bisa membaca bersama dengan Bu Putri ya. Selain peristiwa mencair, membeku, dan menguap, masih terdapat 2 peristiwa perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan-tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Kamu juga dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Peristiwa perubahan wujud benda dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram berikut ini. Perhatikan ya anak-anak. Nah, ada 3 wujud benda, yaitu padat, gas, dan juga cair. Nah, perhatikan ada 2 warna di sini. Warna merah berarti prosesnya itu memerlukan kalor,
Sedangkan warna kuning berarti prosesnya ini melepaskan kalor. Berarti dia pada suhu yang cenderung dingin ya. Oke, kita akan mengulas lagi. Padat ke cair. Perubahan wujud benda padat menjadi cair ini disebut mencair. Jadi contohnya es batu dipanaskan atau es batu itu berada di suhu ruangan yang terbuka, maka dia akan mencair. Kemudian dari cair ke padat itu disebut membeku. Warna kuning ingat ya. Nah, karena apa? Karena adanya pelepasan kalor. Dari yang suhunya awalnya cenderung panas menjadi lebih dingin. Kemudian cair ke gas. Ya, ini disebut peristiwa menguap, tapi bukan menguap saat ngantuk ya. Tapi menguap berubah wujud dari cair ke gas. Ini contohnya saat anak-anak memasak air. Nanti ketika membuka tutup panci, air yang anak-anak masak itu kan ada seperti gas yang keluar. Nah, itu adalah contoh menguap. Atau bisa juga anak-anak meletakkan air di tempat terbuka, di tempat yang terkena sinar matahari. Lama-lama airnya itu berkurang. Kenapa? Karena menguap. Atau baju yang dijemur saat basah. Lama-lama bajunya kering. Nah, itu juga contoh dari bentuk menguap. Kemana air yang ada pada baju yang basah tadi? Nah, air yang ada pada baju yang basah tadi berubah menjadi gas karena panas matahari. Sudah paham? Nah, kemudian gas menjadi cair. Ini disebut mengembun. Tadi sudah dijelaskan dalam teks ya. Kemudian sekarang gas padat. Nah, ini mungkin hal yang baru untuk kamu ya. Ada yang namanya peristiwa menyublim. Dari benda padat menjadi gas. Contohnya, anak-anak punya kapur barus di rumah. Nah, lama-lama kapur barus yang diletakkan di lemari atau di ruangan itu akan mengecil atau lama-lama menjadi habis. Dari bentuknya yang padat, itu dia akan berubah menjadi gas. Kemudian dari gas ke padat itu disebut mengkristal atau lebih tepatnya menghablur. Dari gas menjadi padat. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menuju ke tugas hari ini. Mudah-mudahan tadi yang Bu Putri jelaskan anak-anak sudah paham ya. Oke, kita berada di akhir pembelajaran hari ini. Perhatikan, simak baik-baik tugasnya. Yang pertama, anak-anak tolong catat informasi-informasi penting yang ada pada pembelajaran hari ini. Yang kedua, lakukan sebuah percobaan yang dapat membuktikan salah satu perubahan wujud benda. Ingat, salah satu saja cukup ya. Kalau mau lebih boleh. Kemudian, dokumentasikan percobaan tersebut dengan kolase foto atau video. Jadi boleh foto, kumpulan foto, atau anak-anak juga boleh menggunakan video. Jangan lupa tuliskan kesimpulan dari percobaan tersebut. Misalnya anak-anak melakukan percobaan yang membuktikan peristiwa menguap, atau mencair, atau mengembun juga boleh. Jadi terserah ya, boleh satu saja atau lebih dari satu juga boleh. Oke anak-anak, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dalam Bu Putri menyampaikan materi hari ini. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah!